Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Thomas. Di sini saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudul Model Pendidikan Agama Islam pada Generasi Alpha. Sebelum itu kita akan masuk pada pembahasan terlebih utama dulu, yaitu perkembangan teknologi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam pola pikir, gaya hidup, dan cara belajar generasi saat ini, khususnya generasi Alpha, yaitu kelompok individu yang lahir pada tahun 2010 ke atas. Dalam konteks pendidikan agama Islam, fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar. Bagaimana model pendidikan agama Islam yang efektif bagi generasi Alpha? Bagaimana tantangan utama dalam menyampaikan pendidikan agama kepada mereka? Siapa yang paling berperan dalam membentuk karakter keislaman di generasi ini, entah itu keluarga, sekolah, atau media digital. Kemudian tantangan pendidikan agama Islam bagi generasi Alpha. Generasi Alpha tumbuh di era digital yang memberikan akses luas terhadap berbagai informasi, termasuk ajaran agama Islam. Dengan kemudahan akses internet, anak-anak dapat memperoleh pengetahuan agama melalui berbagai platform seperti media sosial, website, dan aplikasi edukasi lainnya. Namun, tidak semua informasi yang tersebar di dunia maya memiliki keabsahan atau kejelasan yang benar. Metode pengajaran agama Islam yang masih banyak bersifat konvensional seperti ceramah atau itu hafalan seringkali kurang menarik bagi generasi Alpha. Mereka yang tumbuh di generasi ini cenderung lebih menyukai pembelajaran yang bersifat visual, interaktif, dan praktis. Perbedaan gaya belajar dibandingkan generasi sebelumnya, jika generasi sebelumnya lebih berfokus atau metode pembelajarannya berbasis teks atau ceramah. Nah, beda lagi dengan generasi Alpha. Generasi Alpha memiliki lebih cenderung menyerap informasi melalui media visual atau interaktif. Mereka lebih tertarik belajar melalui video, animasi, infografis, atau aplikasi yang memungkinkan mereka berpartisipasi secara aktif dalam peran. Nah, pembentukan karakter keislaman generasi Alpha, penyesuaian kurikulum pendidikan agama Islam bagi generasi Alpha, kemudian pembaruan metode dan materi pembelajaran kurikulum pendidikan agama Islam perlu mengalami pembaruan agar lebih sesuai dengan karakteristik generasi Alpha. Metode pengajaran yang hanya berfokus pada ceramah dan hafalan itu perlu dikombinasikan dengan pendekatan yang lebih interaktif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek lainnya. Nah, selain itu, materi pembelajaran juga harus lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak atau generasi Alpha itu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka dapat memahami bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan. Sebagai contoh, pembelajaran tentang akhlak dapat dikemas dalam bentuk cerita atau skenario yang menggambarkan dilema moral yang sering mereka hadapi di era digital. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran, "Serulah atau manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik." Itu terdapat pada Quran Surah An-Nahl ayat 125. Selanjutnya, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Efektivitas pendidikan agama Islam bagi generasi Alpha tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga memerlukan dukungan dari kedua orang tua dan masyarakat. Sekolah dapat mengadakan program parenting Islami untuk membekali orang tua dengan strategi mendidik anak di era digital. Selain itu, komunikasi Muslim dapat berperan dalam menyediakan lingkungan yang mendukung perkembangan spiritual anak, seperti melalui kegiatan masjid, pesantren kilat, atau komunikasi belajar Islam. Nah, lingkungan pendidikan agama Islam yang paling efektif, yang pertama itu ada pendidikan formal. Sekolah atau madrasah memiliki peran dalam
memiliki peran dalam pendidikan agama Islam, terutama karena adanya kurikulum yang sistematis dan terstruktur. Dalam lingkungan formal ini, siswa mendapatkan pembelajaran yang mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik dalam memahami ajaran Islam. Selain itu, keberadaan guru yang berkompeten dalam bidang agama Islam membantu memastikan bahwa pemahaman siswa sesuai dengan ajaran yang benar. Sekolah dan madrasah juga memiliki program eskul yang dapat mendukung penguatan nilai-nilai Islam. Di situ seperti adanya rohis atau rohani Islam, pesantren kilat, dan kegiatan sosial berbasis nilai-nilai keislaman. Sedangkan pendidikan non-formal, pesantren dan kajian keagamaan selain pendidikan formal, pendidikan agama Islam juga dapat diperoleh melalui lembaga non-formal, seperti pesantren dan kajian keagamaan. Pesantren memiliki peran besar dalam membentuk karakter Islam dengan metode pembelajaran yang lebih intensif, seperti pembiasaan ibadah, hafalan Al-Quran, serta pemahaman kitab-kitab klasik. Sementara itu, kajian keagamaan di masjid, majelis taklim atau komunikasi muslim atau komunitas muslim juga menjadi alternatif untuk generasi alpha mendapatkan pemahaman Islam di luar sekolah. Kemudian pendidikan berbasis digital itu sendiri. Nah, aplikasi edukasi Islam atau e-learning dan media sosial, generasi alpha yang tumbuh di era digital cenderung lebih akrab dengan teknologi dibandingkan metode pembelajaran yang konvensional. Oleh karena itu, pemanfaatan aplikasi edukasi Islam e-learning dan media sosial sebagai sarana pembelajaran agama menjadi sangat efektif. Banyak platform digital yang menyediakan konten Islam dalam bentuk interaktif seperti aplikasi belajar Al-Quran, video ceramah singkat, hingga game edukasi Islam. Selain itu, media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok bisa menjadi sarana dakwah jika digunakan dengan bijak. Namun perlu pengawasan agar anak tidak terpapar informasi yang tidak valid atau bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kemudian saya akan pemanfaatan media. Nah, di sini video interaktif dan game edukasi Islam atau yang akan digunakan pada generasi alpha lebih tertarik dengan konten visual dan yang dinamis dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Oleh karena itu, pemanfaatan media digital seperti video interaktif dan game edukasi Islam menjadi solusi untuk meningkatkan minat belajar generasi alpha ini dalam minat belajar agama Islam. Video itu dapat membantu menjelaskan konsep-konsep Islam dengan cara yang lebih mudah dipahami, sementara game edukasi dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan mendalam menurut penelitian Mayer 2009. Pembelajaran berbasis multimedia dapat meningkatkan pemahaman karena kombinasi elemen visual dan audio membantu otak dalam memproses informasi lebih efektif. Dengan pemikiran penerapan media digital dalam pendidikan agama Islam dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan berkesan bagi generasi alpha. Cukup sekian penjelasan dari saya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari penjelasan saya. Jadi kesimpulannya itu, pendidikan agama Islam bagi generasi alpha menghadapi berbagai tantangan di era digital. Pengaruh teknologi terhadap cara belajar mereka menuntut pendekatan yang lebih inovatif agar nilai-nilai Islam dapat tersampaikan dengan efektif. Kurangnya minat terhadap metode pembelajaran konvensional menjadi kendala yang perlu diatasi dengan strategi yang lebih menarik, seperti penggunaan media digital dan pembelajaran interaktif. Selain itu, distraksi dari media sosial dan konten digital yang tidak sesuai juga menjadi tantangan yang harus disikapi dengan pendekatan pendidikan yang relevan dan berbasis nilai-nilai Islam.
Penyesuaian metode pendidikan agama Islam diperlukan karena karakteristik dan pola pikir generasi alfa berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka cenderung lebih responsif terhadap metode pembelajaran yang bersifat teknologi dan pengalaman. Kemudian globalisasi juga berdampak pada pemahaman agama, sehingga dibutuhkan strategi pendidikan yang lebih adaptif dan interaktif. Cukup sekian penjelasan dan kesimpulan dari saya. Apabila masih ada banyak kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan untuk kita semua, insya Allah kita diberikan kesehatan, kekuatan, kepanjangan umur, dan keberkahan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.